Nah, kali ini kita akan membahas urutan logis dalam karangan ilmiah ya. Bisa juga nggak karangan yang lain? Bisa saja, tapi tidak mungkin saya mengajar Anda untuk bikin novel kan, karena Anda bukan kelas bahasa. Yang pertama itu ada urutan waktu atau kronologi. Ya, kronologi. Kalau kronologis itu bersifat kronologi. Ya, kalau pakai is, ya, if itu biasanya bersifat gitu ya. Nah, ini menyajikan bahasan berdasarkan urutan kejadian. Nah, jadi berurut tuh, mulai kalau Anda bikin rencana kerja itu kan dari jam pagi, siang sampai sore. Nah, usahakan ketika Anda membuat paragraf-paragraf, membuat tulisan-tulisan itu sering-seringlah membuat atau memberi tambahan konjungsi ya. Sudah belajar tentang konjungsi ya. Saya beri beberapa di sini, contoh misalkan dalam peristiwa itu, dewasa ini, sekarang ini, ketika itu, sementara itu, mula-mula, oleh karena itu, daripada sebab itu, gitu ya. Sehingga ada semacam jembatan yang menghubungkan antara kalimat satu dan kalimat kedua. Contoh sederhana, tadi kan saya makan, saya minum. Ya mungkin orang mengerti sih, tetapi akan lebih enak lagi kalau misalkan kita jadikan kalimat majemuk, saya makan dan minum, atau saya makan lalu minum, saya makan kemudian minum ya. Jadi ada conjunction ya, conjunction itu kan semacam jembatan ya. Nah, ada dua jenis dari urutan waktu ini, yaitu kronologi alami dan kronologi sorot balik. Nah, kalau Anda nonton film-film yang bermutu itu ya, itu Anda akan melihat bahwa penceritaan dari film itu tidak melulu kronologis ya, dari pagi sampai sore diceritakan begitu ya. Biasanya agak membosankan kalau seperti itu ya. Ada yang setengah jalan dia kilas balik, seperempat jalan dia kilas balik, atau kilas balik dulu gitu ya, baru masuk ke pembahasan, masuk ke ceritanya gitu ya. Itu ada satu judul film yang bagus itu ya, itu mengenai penceritaan kronologi sorot balik dalam 4 sudut pandang. Wah, udah sorot balik pakai 4 sudut pandang lagi. Apa judul filmnya ya? Saya lupa, itu yang main itu Forest Whitaker. Ya. Itu bagus sekali itu. Untuk melatih kita bagaimana menyaksikan karya-karya seni yang bermutu gitu ya. Kemudian urutan logis yang kedua, urutan ruang. Ya tentu berhubungan dengan ruang. Ya, kata-katanya biasanya bertolak belakang dengan, berseberangan, belok kiri, menunjukkan ruang. Ya kan, kalau Anda cerita sama orang yang belum pernah ke Unija, ya Anda kan pasti akan memberitahu bahwa saya kuliah di Unija, ketemu saya aja ya di kampus. Nah itu kan orang nyari-nyari ya. Tapi kalau Anda beritahukan, baik saya tunggu, saya kuliahnya biasanya di lantai 2, ketika Anda masuk bisa parkir di sebelah kanan pos, kemudian bergerak lurus belok kanan ya, memasuki beranda, ada tangga di samping kiri, kemudian naik ke atas.
orang itu tidak akan kesulitan tentunya ya. Jadi belajar bagaimana kita peduli terhadap perspektif orang yang belum tahu atau belum paham, kan seperti itu. Seperti sekarang saya juga mengajar Anda ini kan mencoba saya mempunyai cara pandang atau perspektif mahasiswa. Jadi apa yang saya ajarkan itu tidak langsung yang sulit-sulit ya, yang biasa-biasa saja dulu, yang awal-awal dulu gitu ya, bukan mata kuliah yang diajarkan untuk mahasiswa bahasa, kan begitu. Kemudian ini yang ketiga ya, yang ketiga ini ya, saltik. Urutan alur penalaran ya, pengembangan paragraf dengan metode deduksi-induksi yang sudah dijelaskan di atas. Ada alurnya ya, jangan lompat-lompat. Ada alurnya. Kalau alurnya enak, dibacanya juga enak. Orang akan betah baca berulang-ulang. Kemudian urutan logis yang keempat itu urutan kepentingan gagasan ya. Nah, Anda tinggal pilih mau yang tidak penting dulu ya, atau yang penting dulu gitu ya. Kata-kata yang lazim ialah yang paling penting adalah, yang tak dapat diremehkan adalah, yang utama adalah ya, yang utama dan terutama adalah, sehingga orang mengerti bahwa oh ini loh ya, orang bisa mengidentifikasi bahwa pokok pembicaraan Anda ini loh gitu ya, tidak melebar kemana-mana seperti itu ya. Jadi ada benang merahnya, ada simpulan yang didapat. Nah, selalu saya ingin mengajak mahasiswa saya untuk coba setelah kuliah ini Anda bikin saja satu rumusan, satu kalimat, satu proposisi mengenai pengalaman belajar Anda, entah kelas saya atau kelas saya dan kelas lainnya yang Anda pelajari hari ini. Buatlah dalam satu kalimat rumusan yang baik ya. Kalau bisa sih sesuai strukturnya ya, SPOK ya, kan sudah belajar itu kan. Temukan keunikan sehingga rumusan Anda berbeda dengan rumusan yang kemarin. Apa yang Anda dapatkan? Keunikan apa yang dapat Anda dapatkan hari ini? Jika itu keunikan yang membangun Anda, jika itu keunikan yang membuat Anda lebih maju, bukankah itu satu hal yang perlu Anda syukuri? Ya kan? Bukankah itu satu hal yang Anda ajukan dalam doa Anda syukuri itu. Kemudian yang terakhir ya, ini hanya humor ya, logika tanpa logistik nggak jalan ya. Sepinter-pinternya orang, sepinter-pinternya dia berpikir logis, tapi kalau logistiknya nggak ada ya agak sulit ya. Bukan agak sulit, malah sulit ya, karena tentu saja kalau perut lapar juga orang sulit berpikir jernih, kan begitu ya. Jadi, bicara tentang rumusan kalimat, ya udah saya kasih rumusan kalimat nih ya kan, kalimat singkat ya, lebih tepatnya slogan mungkin ya. Perut kenyang, bicara pun gampang, kan begitu. Jadi kalau lapar ya agak sulit ya bicara yang enak-enak ya. Oleh karenanya itu, kalau Anda ingin berbicara dengan orang lain, mungkin ada maksud tertentu yang baik untuk kerjasama atau apa, ajaklah makan ya. Cuma jangan saat pandemi ini ya, berikan yang bentuk lain. Artinya banyak keputusan-keputusan penting itu lahir dari meja makan ya, lahir dari meja makan. Buatlah diri Anda pantas untuk diajak oleh pimpinan Anda, oleh bos Anda untuk makan bersama, mungkin bersama klien. Buatlah itu sebaik mungkin. Bukankah itu tujuan Anda ketika nanti kuliah, dipromosikan dan bisa tampil
selevel atau setingkat dengan pimpinan Anda. Baik, demikian bahasan tentang urutan logis dalam karangan.